Selamat datang di konten channel saya di bawah tangga. Ini konten tentang, bukan tentang sih, aku cuman pengen ngomong aja. Apa yang ada di isi kepalaku harus aku ungkapkan biar tidak menjadi pikiran. Kayak kita punya unek-unek, terkadang kita cuma pengen ngobrol, ngomong aja. Karena itu channel ini aku bikin seperti ini. Tempatku untuk ngobrol, tempatku untuk ngomong. Yang kalau nggak ada yang mendengarkan, ya udah, emang aku cuma pengen ngobrol aja. Pertama, soal indeks harga saham gabungan yang hari ini turun lagi di bawah 7.000. Wow, halo, kacau. Sebagai aku yang berkecimpung atau bermain saham, itu sangat pukulan telak. Kemarin udah turun gara-gara perang Timur Tengah antara Iran dan Amerika. Itu udah jatuh, sekarang jatuh lagi. Nggak tahu permasalahannya apa. Padahal secara hitung-hitungan kemarin Februari, Maret, April, ini US sama Iran udah ada itikat baik untuk menghentikan perang. Dan eskalasinya sudah mulai menurun. Seharusnya secara ekonomi harusnya sudah agak mereda dan berpengaruh ke indeks harga saham hingga bisa kembali naik. Ternyata tidak, ada lagi yang baru. Rupiah melemah. Wow. 7.300, sekarang naik 7.400. Saya berharap sih ke depan enggak naik lagi, minimal bertahan lah, jangan naik lagi. Sulit Pak, sulit, bukan solid, sulit, berat. Itu kenaikan tertinggi Pak, bener. Semoga hasil dari MSCI atau berita tentang Indonesia mau di downgrade semoga tidak terjadi. MSCI berbaik hati tetap memosisikan Indonesia tidak turun. Semoga Pak, Bapak memberi statement bagus, tiba-tiba besok berubah lagi. Besok statement gini, besok berubah lagi. Itu dampaknya di pasar market Pak. Terus terang untuk Indonesia, fundamental itu berpengaruh, tapi paling besar itu pengaruhnya dalam market. Ketika market melihat ini statement Bapak memicu untuk penurunan, maka akan terjadi penurunan. Ketidakpercayaan market ke depan kebanyakan turun. Tapi statement Bapak juga jangan berlebihan Pak. Berapa hari kemarin Bapak mengeluarkan statement indeks harga saham gabungan 2030 naik 28.000. Itu dari mana Pak? Bener Pak, 28.000. Saya senang kalau itu terjadi, tapi kalau Bapak mengeluarkan statement gitu, kalau seperti saya orang biasa, statement indeks harga saham 2030 naik 28.000. Oke Pak, karena saya bukan pegawai pemerintahan, bukan regulator, tapi Bapak sebagai regulator ketika berstatement itu akan menjadi nilai. Orang akan menilai karena Bapak yang memegang penampuk kepemimpinan di keuangan Pak. Jadi minta tolong kalau statement dilihat dulu Pak, ada kamera. Ya udah, statementnya agak slow dikit aja, jangan berlebihan atau terlalu tinggi lah Pak. Kalau mungkin kalau nggak ada kamera, nggak ada yang rekam, just oke, cuma di lingkungan rapat itu aja nggak masalah Pak. Tapi kalau sampai keluar ke publik itu jadi aneh Pak, bener aneh. Sekarang Bapak mulai mode safe, bertahan, ini gimana sih Pak? Setelah kemarin up, sekarang drop lagi.
drop lah. Wah, kayak fluktuasi saham aja Pak, naik turun tol lah Pak. 23 Bapak rencana mengeluarkan obligasi bond Panda untuk market Cina. Oke, nggak masalah Pak, nggak jadi masalah. Secara tidak langsung Bapak mengeluarkan surat hutang ke negara Cina, ke rakyat Cina, untuk membeli obligasi Indonesia berbentuk yuan. Just oke, nggak masalah, bener nggak masalah. Cuman jadi masalah ketika rupiah selalu turun, rupiah tidak menguat Pak, itu akan jadi masalah Pak. Tidak bergantung pada dolar. Bener Pak, betul, kita pindah ke Panda Bond untuk pasar yuan Cina. Itu bagus Pak, kalau dari mata uang dolar ke mata uang yuan. Akan tetapi yang harus difokuskan adalah rupiahnya Pak. Kalau rupiah melemah terus terhadap dolar, pasti berpengaruh, yuan pun akan melemah. Rupiah akan melemah terhadap yuan. Ketika Bapak mengeluarkan surat obligasi, kan ada jatuh temponya Pak. Kalau rupiah melemah terus, ketika kita 1 yuan, kita mengeluarkan obligasi 1 yuan umpama 2.300, terus rupiah melemah atas yuan menjadi 3.000, wah 2.300 paling gampang ya 3.000 lah, jadi 3.000, sekitar 700 rupiah per yuan Pak. Itu sekitar 40%-an lah Pak. 40%-an. Ya 40-30%-an Pak. Kita sudah ketika jatuh tempo, kita sudah mengembalikan uangnya plus bunganya, dan karena itu dalam mata uang yuan, sedangkan rupiah kita melemah, maka kita akan menambah 700 rupiah per yuan untuk pengembalian itu Pak. Makin mahal Pak. Apa bedanya dengan kita ke dolar Pak? Ya prinsipnya cuma satu, rupiah dikuatin Pak. Kebijakan pemerintah, regulator yang bagus. Saya setuju MBG, cuman ya mungkin dievaluasi lagi lah Pak. Kalau dari kuantitas, Jawa sangat banyak Pak, kuantitas Pak. Tapi kalau kualitas yang mendapatkan ini menjadi sangat berkualitas atau bermanfaat, luar Jawa kelihatannya Pak lebih bermanfaat di sana Pak untuk MBG. Mungkin Bapak bisa evaluasi dulu, dievaluasi lagi apakah efektif, efisien. Kalau efisien pasti Jawa, tapi efektif mengena kepada masyarakat kelihatannya luar pulau yang banyak Pak. Aku kemarin lihat podcastnya Tretan Muslim sama Abdul Arsyad. Dia ngomong bahwasanya busung lapar itu terbesar nomor 1 menurut data, itu nomor 1 itu NTT Pak. Nah, mungkin itu bisa Bapak gunakan bahwasanya daerah busung lapar atau data busung lapar itu di daerah mana, difokuskan ke situ aja Pak. 1, itu bisa menyelesaikan masalah busung lapar. Kedua, mereka kemungkinan lebih membutuhkan daripada di Jawa Pak. Karena saya sendiri, untuk anak saya saja makan 10.000 Pak. Terus terang 10.000 itu sangat murah Pak untuk saya. Karena anak saya beli makanan kayak ayam goreng chicken itu aja 13.000 Pak. 13.000 saat dapat nasi sama ayam 1. Itu lebih dari budgetnya pemerintah 10.000 per porsi Pak. Andai kan dinaikkan 15.000 pun tetap Pak, jajanan di luar lebih untuk di Jawa Pak, terutama di daerah saya. 15.000 itu kecil Pak. Kalau tidak, kita gunakan aja tools yang lain. UMR itu kan perhitungannya dari kebutuhan kehidupan di suatu daerah untuk pekerja.
itu aja dipakai Pak. UMR mana yang rendah dikasihkan aja ke situ. Kalau UMR-nya sudah tinggi kayak daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo yang hampir 5 juta, saya rasa kurang efektif Pak. Tapi kalau ditaruh di daerah-daerah yang UMR-nya rendah di bawah itu, mungkin akan lebih bermanfaat MBG-nya Pak. Data ada Pak, tinggal mau menggunakan apa enggak. Bisa lewat Pusung Lapar, data Pusung Lapar, daerah mana. Bisa pakai UMR, UMR mana yang rendah, berarti pendapatan dia bisa diukur, dikasihkan ke situ aja Pak, 10.000, umpama UMR 2 juta, 10.000 sekitar 2 juta, 10.000, 2 juta, 220, 1%-nya 20.000, 20.000. UMR rendah Pak, 2 juta sama dengan 0,5% dari gaji dia. Tapi kalau UMR-nya 5 juta, 10.000 atau 15.000 itu cuma 0,2,5 atau 2% Pak. Dari situ aja udah kelihatan Pak, bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah tertentu yang mungkin menggunakan tools UMR, UMK, itu udah kelihatan Pak. Bisa dimasukkan ke situ UMR mana yang rendah, didahulukan dulu, mamanya UMR daerah itu cuma 1 juta atau 1,5, difokuskan ke situ aja UMBG Pak. Satu, lebih efisien, biaya juga akan berkurang banyak daripada masuk ke sekolah-sekolah swasta, yang pasti sekolah swasta itu Pak, orang tuanya bayar sendiri. Kalau sudah bayar sendiri untuk makanan segitu ya terhitung murah Pak. Mungkin bisa dipikirkan lagi Pak, saya bukan tidak suka dengan MBG, tapi tolong dievaluasi lagi hingga uang rakyat bisa terakomodir untuk kebutuhan, benar-benar kebutuhan negara ini Pak. Dan yang terakhir Pak, ini yang menjadi unek-unek saya dari kemarin. Berkali-kali saya juga heran kenapa guru honorer gajinya ada yang di bawah 1 juta, ada yang 500, ada yang 200. Ketika saya membaca bahwasanya guru honorer itu diambil dari sekolah yang membutuhkan. Ada guru pengganti atau ada guru diganti, butuh guru honorer. Guru honorer menggantikan, ya digaji semampunya sekolahan. Ini berandai-andai aja, andaikan mungkin apabila guru honorer itu disamakan dengan pekerja honorer atau harian, itu lebih bagus Pak. Guru honorer atau outsourcing lah Pak. Berarti guru honorer sekolahan dilihat butuh berapa guru honorer, dan kalau bisa diakomodasi oleh daerah, berarti guru honorer itu ngikuti UMR. Itu lebih bagus Pak. Kan lucu Pak, orang yang mengajarkan pekerja-pekerja ini gajinya lebih rendah daripada orang yang diajar, hingga ilmu atau keprofesian dia sebagai guru itu kayak nggak ada harganya Pak. 500.000 sebulan Pak. Wow, dibagi 30, nggak sampai 15.000 Pak sehari Pak. Buat makan, waduh nggak cukup itu Pak. Dia harus bekerja lagi Pak. Jadi minta tolong diperhatikan Pak, guru honorer. Walaupun kemarin aku udah melihat berita bahwasanya guru honorer akan dihapus dan akan ada 2, ASN dan non ASN. Semoga aja pergantian ASN dan non ASN ini ada perubahan, non ASN-nya bisa gaji lebih manusiawi lah Pak, kalau saya bilang. Kalau ini cuma perubahan nama honorer ke non ASN, ya cuma ganti nama aja, kesejahteraannya nggak dapet. Kasihan Pak. Yang kemarin aku lihat Pak Alfi atau dari Ciamis kalau mana, aku lihat di suatu konten dia harus mulung
sambil ngajar mulung lah buat makan. Gajinya kalau tidak salah 400 atau 300 itu Pak. Saya nggak tahu, lupa. Cuman sudah dibantu oleh Kapolres Ciamis kalau tidak salah. Cuman ya kalau bantuan itu kan cuma sesaat Pak. Setelah bantuan itu habis atau setelah trennya atau viralnya udah turun, mereka akan kembali lagi. Tapi kalau sistemnya penggajiannya yang dirubah, walaupun dampaknya tidak besar, tapi kan minimal guru ini bisa fokus ngajar aja. Kasarannya, secara nggak langsung, guru adalah profesi yang digagas profesional. Minimal UMR, Pak. Kalau itu bisa kerealisasi, Pak, guru honorer atau sekarang jadi non ASN itu gajinya UMR, maka lulusan-lulusan sekolah, kuliah yang biasanya larinya ikut perusahaan, ikut apa, ikut pabrikan, jadi guru atau jadi apa, mungkin akan lebih tertarik ikut non ASN, Pak. Sehingga Bapak sekolahan atau yang kalau di handle oleh negara atau daerah itu bisa menseleksi dengan kualitas guru non ASN yang bagus, Pak. Nanti kalau guru-gurunya itu bagus, anak-anaknya, anak didiknya pun juga bagus, walaupun banyak masalah yang agak-agak aneh-aneh aja, cuman agak mendingan lah, Pak. Hingga seperti Pak Alfi Ciamis itu udah tidak ada lagi. Guru non ASN-nya berkualitas, kualitas dan kuantitasnya sudah bagus. Maka yang ASN, kalau guru non ASN minimal, anggap aja kalau guru non ASN kalau mau masuk guru non ASN minimal S1. Jadi kalau yang non ASN harusnya di atasnya S2 atau S3. Itu keren, Pak. Berarti guru-guru ASN gajinya pun harus di atas non ASN. Wow, menarik, Pak. Paling gampang ukurannya, Pak. Tanya anak-anak sekarang yang masih SMA, SMP, SD masih pikirannya belum segitu menentukan pilihan. Bapak tanya, ada yang pengen jadi guru? Banyak pilot, YouTuber yang baru ini, konten kreator. Untuk jadi guru jarang, Pak. Ya, semoga aja didengar. Semoga ada memberi solusi. Semoga aja ke depan menjadi bagus. Indeks harga saham bagus. Rupiah menguat. Guru honorer nasibnya, guru honorer atau sekarang non ASN nasibnya atau penggajiannya lebih bagus lagi. Semoga Indonesia lebih baik. See you next video. Dah.